Setiap malam Jumat, suamiku dan anakku selalu menghilang. Malam ini, aku pura-pura tertidur lalu membuntuti mereka ke sebuah rumah tua. Bau anyir darah sangat menyengat saat kulihat suamiku memandikan anakku. Kengerianku memuncak. Kulit anakku perlahan mengelupas dalam air kembang itu. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum. Jarum jam di dinding kamar baru saja melewati angka 12 malam. Aku membuka mataku perlahan, menatap sisi ranjang di sebelahku yang kosong melompong. Spray itu sudah dingin, pertanda suamiku, Galang, sudah cukup lama bangkit dari sana. Jantungku mulai berdebar kencang. Ini bukan kali pertama. Sudah hampir 6 bulan terakhir, setiap malam Jumat tiba, Galang selalu menghilang dari rumah. Dan yang membuat perasaanku selalu diliputi ketakutan yang tidak beralasan, ia selalu membawa putra sematawayang kami, Rafa, yang baru berusia 5 tahun. Setiap kali aku bertanya keesokan paginya, Galang selalu beralasan membawa Rafa berjalan-jalan malam karena anak itu rewel dan sulit tidur, atau beralasan menginap di rumah ibu mertuaku dengan dalih rindu cucu. Tapi insting seorang ibu tidak pernah bisa dibohongi. Ada yang salah. Malam ini, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri penurut yang menelan bulat-bulat semua kebohongan itu. Aku segera bangkit, mengenakan jaket tebal, dan menyusul keluar rumah. Di ujung gang, aku melihat mobil Galang melaju pelan menembus kabut malam. Aku segera menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas dan meminta sopir itu mengikuti mobil suamiku dari jarak aman. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan mencekam. Kami meninggalkan area perumahan yang terang benderang, memasuki pinggiran kota yang sepi, gelap, dan dikelilingi pepohonan besar yang rimbun. Mobil Galang akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang halamannya dipenuhi ilalang tinggi. Rumah bergaya kolonial yang catnya sudah mengelupas itu tampak seperti bangunan mati yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Aku membayar taksi dan turun agak jauh dari gerbang. Dengan langkah mengendap-endap dan napas yang kutahan, aku menyusup masuk melewati celah pagar berkarat. Suasana di sana sangat sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan embusan angin yang menggesek dedaunan. Namun, semakin aku mendekati pintu belakang rumah tua itu, hidungku menangkap sebuah bau yang sangat menyengat. Bau itu perpaduan antara wangi bunga melati yang sangat pekat dan bau anyir darah yang membuat perutku mual. Ada cahaya temaram dari sela-sela jendela kayu yang rapuh. Aku menempelkan wajahku di sana, mengintip ke dalam ruangan yang hanya diterangi beberapa batang lilin merah. Mataku membelalak. Tanganku gemetar hebat hingga aku harus membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Di tengah ruangan yang kotor dan berdebu itu, terdapat sebuah bak mandi kayu berukuran sedang. Di dalamnya, putraku, Rafa, duduk dengan mata terpejam dan tubuh lemas. Air di dalam bak itu tidak bening, melainkan berwarna merah kehitaman, dipenuhi kelopak bunga 7 rupa yang mengambang bercampur dengan cairan kental yang aku yakini adalah darah. Dan di hadapannya, berdiri suamiku. Galang bertelanjang dada, mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra yang tidak ku mengerti bahasanya. Tangannya memegang sebuah gayung batok kelapa, menyiramkan air kembang berbau darah itu ke tubuh kecil anakku. Tetapi, bukan ritual gila itu yang membuat kewarasanku runtuh. Saat air merah itu mengguyur punggung Rafa, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kulit punggung anakku perlahan-lahan mengelupas. Daging kemerahan di baliknya terlihat, disusul rintihan pelan dari bibir Rafa yang tampak setengah sadar. Dia kesakitan. Anakku disiksa oleh ayah kandungnya sendiri. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dengan sisa tenaga yang kudorong oleh amarah dan kepanikan, aku menendang pintu kayu tua itu hingga terbuka dengan suara bantingan keras. Galang, apa yang kamu lakukan pada anakku? Jeritku histeris, berlari menerjang masuk ke dalam ruangan. Aku berniat meraih Rafa dari dalam bak jahanam itu, tetapi sebelum tanganku menyentuh tubuh anakku, sebuah tenaga kuat menarik rambutku dari belakang dan menghempaskanku ke lantai yang kotor. Aku meringis kesakitan, menoleh ke belakang, dan mataku kembali terbelalak. Di sana, berdiri ibu mertuaku, Fatimah. Wajahnya yang biasanya sinis kini terlihat lebih menyeramkan dengan seringai dingin di bibirnya. Dia sama sekali tidak terkejut melihatku. Galang pun menghentikan rapalan mantranya, meletakkan gayung itu perlahan, dan menatapku dengan sorot mata yang datar, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Berani-beraninya kamu mengganggu ritual ini. Bentak ibu mertuaku, meludah ke arah lantai di dekat kakiku. Ibu, Galang, kalian gila. Ini anak kalian. Ini darah dagingmu sendiri, Mas? Aku menangis sejadi-jadinya, mencoba merangkak mendekati bak mandi tempat Rafa terkulai, tapi Galang melangkah maju dan menendang bahuku hingga aku kembali tersungkur. Diam kamu, Diandra. Suara Galang menggema, dingin dan tanpa perasaan.
Anak ini berguna untuk masa depanku. Untuk kesuksesanku. Kamu pikir dari mana aku bisa mendapatkan semua kekayaan dan perusahaan yang kumiliki sekarang kalau bukan dari pengorbanan ini? Aku menggeleng kuat-kuat, air mata membasahi wajahku yang kotor oleh debu lantai. Kamu menumbalkan anakmu sendiri untuk pesugihan? Kamu iblis, Mas? Ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking memenuhi ruangan tua itu. Kamu yang iblis karena tidak mau berguna bagi suamimu. Dengar ya, perempuan miskin. Sejak awal, Galang menikahimu hanya karena butuh wadah untuk melahirkan anak yang akan dijadikan tumbal. Kamu itu cuma yatim piatu miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena pesugihan ini, Galang tidak akan bisa membesarkan perusahaannya, dan kamu tidak akan bisa makan enak selama 5 tahun ini. Hinaan itu meluncur tajam, mengiris hatiku. Mereka benar-benar menganggapku sebagai sampah. Perempuan miskin yang menumpang hidup. Mereka tidak tahu betapa besarnya kebodohan yang sedang mereka lakukan. Di balik tangisku yang terdengar menyedihkan, tanganku yang berada di dalam saku daster diam-diam menekan tombol rekam pada ponselku. Lensa kamera yang mengintip dari balik kain gelap sakuku merekam dengan jelas wajah suamiku, wajah ibu mertuaku, dan bak mandi berisi darah tempat anakku disiksa. Ironi yang sangat besar sedang terjadi di ruangan ini. Mereka menghinaku miskin, mengira perusahaanku. Ya, uang yang selama ini membiayai gaya hidup Galang, adalah hasil dari pesugihan menjijikan ini. Mereka tidak tahu bahwa kesuksesan, bisnis Galang selama ini sebenarnya disokong sepenuhnya oleh suntikan dana dari rekening perwalianku. Aku bukanlah yatim piatu miskin seperti yang mereka kira. Aku adalah pewaris tunggal dari sebuah grup perusahaan properti terbesar di negeri ini. Aku menyembunyikan identitas asliku karena trauma masa lalu, mencari laki-laki yang bisa mencintaiku dengan tulus tanpa melihat hartaku. Dan aku mengira Galang adalah pria itu. Ternyata, dia adalah iblis berwujud manusia yang bahkan tega menyiksa darah dagingnya sendiri demi ilusi kekayaan. Bawa perempuan ini keluar, Bu. Ritualnya bisa gagal kalau dia terus menangis di sini, ucap Galang mengibaskan tangannya, seolah aku adalah lalat yang mengganggu. Ibu mertuaku menjambak rambutku lagi, menyeretku dengan kasar menuju pintu keluar. Aku meronta, berteriak memanggil nama Rafa, memohon agar mereka melepaskan anakku. Namun tenagaku kalah. Ibu mertuaku mendorongku kuat-kuat hingga aku terguling menuruni tangga teras rumah tua itu, jatuh terjerembab di atas tanah yang becek. Jangan pernah berani kembali ke rumah. Malam ini juga, kamu saya usir. Ceraikan anak saya, dan jangan harap kamu bisa melihat Rafa lagi. Dia sudah jadi milik gaib. Ancam ibu mertuaku sebelum membanting pintu depan hingga tertutup rapat, mengunciku di luar dalam kegelapan malam. Aku terdiam di atas tanah yang basah. Hujan gerimis mulai turun, mencampuri air mataku. Rasa sakit di sekujur tubuhku akibat bantingan dan seretan tadi tidak ada artinya dibandingkan rasa sakit di dadaku. Anakku ada di dalam sana, dikuliti hidup-hidup untuk sebuah ambisi kosong. Mereka mengusirku, menantangku, dan menginjak-injak harga diriku karena mengira aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Perlahan, aku bangkit berdiri. Aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan ponselku. Layarnya masih menyala. Rekaman berdurasi belasan menit itu telah tersimpan aman di memori. Aku menatap rumah tua itu dengan tatapan yang sudah berubah. Tidak ada lagi Diandra sang istri yang pasrah. Tidak ada lagi ibu rumah tangga lemah yang bisa ditindas. Air mataku berhenti mengalir, digantikan oleh sorot mata sedingin es. Kalian salah memilih lawan, batinku bergumam tajam. Malam ini, kalian baru saja membangunkan monster yang sesungguhnya. Hujan semakin deras saat aku berjalan gontai menjauhi rumah tua jahanam itu. Tidak ada kendaraan yang lewat di jalanan sepi ini. Aku terus melangkah tanpa arah pasti, membiarkan pakaianku basah kuyup hingga menempel di kulit yang menggigil kedinginan. Kepalaku terasa penuh, berdenyut keras menahan segala memori yang kini berkelebat bagai kaset rusak yang diputar paksa. Semua kebohongan, semua kejanggalan yang selama ini kututup-tutupi atas nama cinta dan kesabaran, kini terbuka lebar di depan mataku. Langkahku terhenti di depan sebuah minimarket 24 jam yang terang di pinggir jalan raya. Aku masuk ke dalam, mengabaikan tatapan aneh dari kasir yang melihat penampilanku yang berantakan, penuh lumpur, dan basah kuyup. Aku membeli segelas teh panas muda dan duduk di kursi sudut yang menghadap ke jalanan gelap. Saat kehangatan cangkir kertas itu menjalar ke telapak tanganku, dinding pertahananku runtuh. Aku menangis dalam diam. Ingatanku melayang ke masa 3 tahun lalu, saat Rafa pertama kali menunjukkan gejala aneh di kulitnya. Kulitnya sering memerah, melepuh tiba-tiba, dan mengelupas meninggalkan luka yang menyakitkan. Saat itu, aku panik setengah mati.
Aku memohon pada Galang untuk membawa Rafa ke dokter spesialis terbaik. Galang selalu melarangku ikut ke ruang pemeriksaan dengan alasan aku terlalu emosional dan akan membuat Rafa semakin stres. Setelah keluar dari ruangan dokter, Galang menatapku dengan wajah sedih dan tatapan menuduh yang sangat rapi. Kata dokter, ini penyakit genetik langka, Di. Penyakit bawaan dari garis keturunan ibumu. Sel-sel kulit Rafa menyerang tubuhnya sendiri. Ucapnya kala itu, suaranya bergetar meyakinkan. Betapa bodohnya aku. Bertahun-tahun aku hidup dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Aku merasa menjadi ibu yang cacat, yang mewariskan penyakit kutukan kepada putraku yang tidak berdosa. Setiap malam aku menangis meminta maaf pada Rafa saat mengoleskan salep pereda nyeri ke kulitnya. Dan karena rasa bersalah itu pula, aku rela melakukan apa saja untuk Galang. Galang memanfaatkannya dengan sempurna. Dia beralasan bahwa pengobatan Rafa membutuhkan obat impor yang sangat mahal, biaya yang tidak ditanggung asuransi manapun. Perusahaanku sedang butuh suntikan dana besar untuk proyek baru, Di. Uang bulananku sedang tertahan. Kamu ada tabungan kan? Aku pinjam dulu untuk menebus obat Rafa. Aku janji bulan depan aku ganti 2 kali lipat. Bujuknya suatu malam. Tentu saja aku memberikannya. Aku mencairkan semua, tabungan kecil, yang kusimpan dari sisa uang belanja dan sisa gajiku dulu sebelum menikah. Nominal yang tidak seberapa bagiku sebenarnya, karena aku memisahkan aset utamaku dalam rekening perwalian yang tidak diketahui Galang. Tapi bagi seorang istri biasa, uang puluhan juta itu adalah segalanya. Dan Galang terus mengurasnya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, dengan alasan demi kesembuhan Rafa. Namun kebohongan itu tidak berhenti sampai di situ. Galang selalu tampil necis setiap pagi. Mengenakan setelan jas mahal, menyemprotkan parfum mewah, dan membawa tas kerja kulit bermerek. Ia melangkah keluar rumah layaknya seorang CEO sukses yang sibuk mengendalikan ratusan karyawan. Ia sering pulang larut malam, beralasan ada rapat dewan direksi, lobi proyek dengan pejabat, atau inspeksi mendadak keluar kota. Faktanya, aku baru menemukan kepingan kebenaran itu beberapa minggu yang lalu, meski saat itu aku masih berusaha menyangkalnya karena terlalu sakit untuk diakui. Hari itu, aku sedang membersihkan laci di ruang kerja Galang dan menemukan sebuah surat tagihan kartu kredit yang belum sempat ia hancurkan. Lembaran tagihan itu menunjukkan transaksi pembelian perhiasan berlian, tas desainer, dan pemesanan kamar hotel bintang 5. Awalnya, aku mengira itu semua adalah kejutan untuk hari ulang tahun pernikahan kami. Tapi tanggal transaksinya bertepatan dengan hari di mana Galang mengaku sedang inspeksi proyek pembangunan pabrik luar pulau. Aku mencoba menyelidikinya secara diam-diam. Aku mencari tahu ke alamat kantor perusahaan konstruksi yang selama ini dibanggakan Galang. Betapa hancurnya hatiku ketika melihat gedung itu disewakan. Satpam gedung mengatakan bahwa perusahaan milik Bapak Galang sudah gulung tikar 3 tahun lalu, karena masalah utang piutang yang menggunung dan manajemen yang hancur. Galang bangkrut. Suamiku adalah seorang pengangguran yang terlilit utang. Lalu, kemana ia pergi setiap hari dengan jas mahalnya? Dari mana ia mendapatkan uang untuk menyewa rumah mewah yang kami tempati? Membeli mobil Eropa, dan memenuhi permintaan ibu mertuaku yang gila belanja? Jawabannya menghantamku dengan keras malam ini, menyatukan semua potongan teka-teki yang berserakan. Uang yang selalu ia pamerkan, kesuksesan, yang dibanggakan oleh ibunya untuk menghinaku, semuanya berasal dari ritual keji itu. Dan tragisnya, uang itu pun sebenarnya tidak cukup untuk menutupi gaya hidup foya-foya mereka. Galang menghamburkan uang dari hasil menguliti anak kami untuk seorang perempuan bernama Maya. Ya, dari slip transfer lain yang kutemukan di laci tersembunyi itu, hampir semua aliran dana berujung pada satu nama, Maya. Selingkuhannya. Perempuan yang selama ini menikmati darah dan penderitaan anakku dalam bentuk tas mewah dan perhiasan berkilau. Darahku mendidih mengingat semuanya. Suamiku rela menyerahkan nyawa darah dagingnya sendiri kepada iblis, membiarkan kulit anaknya mengelupas dalam kesakitan tak terbayangkan, membohongiku dan membuatku merasa bersalah atas penyakit anakku, dan merampas setiap sen uangku. Hanya agar ia bisa terus berpura-pura menjadi orang kaya dan menghidupi selingkuhannya. Sementara ibu kandungnya sendiri, mertuaku, mendukung penuh perbuatan biadab itu dan menjadikanku kambing hitam. Teh di keladak cangkirku sudah mendingin. Sedingin hatiku saat ini. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela minimarket. Mata yang bengkak, rambut lepek, dan wajah pucat. Ini adalah terakhir kalinya aku menangis untuk laki-laki bernama Galang. Kesedihan dan keputusasaan telah menguap, digantikan oleh amarah yang mengkristal menjadi dendam kesumat. Aku merogoh saku jaketku, mengambil ponsel yang baterainya tersisa 20%. Aku membuka daftar kontak,
melewati nama-nama yang biasa kuhubungi, dan mencari sebuah nama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kusapa. Sebuah nomor rahasia yang selalu siap menerima panggilanku kapan saja. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara pria yang tenang dan formal menjawab dari seberang sana. "Selamat malam, Nona Diandra. Akhirnya Anda menghubungi saya. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa pengacara sekaligus manajer kekayaan keluargaku itu dengan nada hormat. "Siapkan tim hukum terbaik kita, Pak. Dan tolong kirimkan mobil jemputan untukku sekarang juga. Kirim lokasiku dari GPS ponsel ini." Suaraku terdengar serak, namun tegas dan tidak bergetar sedikitpun. Waktu bermain-main sudah selesai. Aku ingin membekukan semua akses dana eksternal, dan aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan nyawa seseorang sampai ke akar-akarnya. "Sesuai perintah Anda, Nona." Saya segera meluncur. Aku mematikan sambungan telepon. Malam ini, mereka pikir mereka telah membuang sampah ke jalanan. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melepas rantai penahan seekor naga yang siap membakar hangus seluruh kehidupan palsu mereka. Galang, Fatimah, Maya, nikmatilah sisa malam kalian. Karena besok, neraka yang sesungguhnya baru akan dimulai. Mobil mewah berwarna hitam mengkilap itu melaju membelah jalanan ibu kota yang mulai sunyi menjelang pagi. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalaku yang terasa berat di kaca jendela yang dingin. Danu, pengacara sekaligus orang kepercayaan keluargaku sejak ayahku masih hidup, duduk di kursi depan di samping sopir. Dia tidak banyak bertanya, hanya memberikan sebuah selimut tebal dan segelas air hangat dari dalam termos mobil. Dia tahu betul karakternya. Jika aku memanggilnya di tengah malam buta dengan nada suara seperti tadi, berarti ada sesuatu yang sangat fatal sedang terjadi. Sambil menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat cepat, pikiranku kembali ditarik ke sebuah memori beberapa minggu yang lalu. Sebuah hari yang awalnya kuanggap biasa saja, namun ternyata menjadi titik awal di mana semua tirai kebohongan suamiku mulai terkuak. Saat itu, Galang pamit pergi keluar kota selama 3 hari. Katanya ada urusan penting dengan investor asing yang tidak bisa ditunda. Di rumah, aku memutuskan untuk membersihkan ruang kerja Galang secara menyeluruh. Ruangan itu biasanya selalu dikunci rapat olehnya. Namun entah karena terburu-buru atau lupa, hari itu ia meninggalkan kuncinya tergeletak di atas nakas kamar kami. Sebagai seorang istri yang selalu ingin memastikan kenyamanan suaminya, aku masuk membawa alat kebersihan, niatku murni hanya untuk merapikan tumpukan dokumen dan menyedot debu di karpet. Ketika aku sedang menggeser sebuah lukisan harimau besar yang menempel di dinding belakang meja kerjanya untuk membersihkan debu di bingkainya, tanganku tidak sengaja menekan sebuah panel kayu. Terdengar bunyi klik yang pelan. Lukisan itu sedikit tergeser, menampakkan sebuah brankas besi berwarna abu-abu gelap yang tertanam rapi di dalam dinding. Jantungku sempat berdebar kencang saat itu. Mengapa Galang harus menyembunyikan brankas di balik lukisan? Aku mencoba membuka pintunya, tapi tentu saja brankas itu terkunci dengan kombinasi angka. Entah dorongan dari mana, aku mencoba memasukkan berbagai kombinasi angka. Tanggal lahirku, tanggal lahir Rafa, tanggal pernikahan kami, hingga tanggal lahir ibunya. Semuanya gagal. Lalu, aku teringat sebuah tanggal yang pernah kulihat tidak sengaja di layar ponsel Galang saat ada pesan masuk dari sebuah nomor tanpa nama, mengucapkan selamat ulang tahun. Tanggal belasan bulan Oktober. Aku memasukkan 6 digit angka itu. Berhasil. Lampu hijau menyala dan pintu brankas terbuka dengan bunyi decit pelan. Begitu pintu terbuka, bau aneh langsung menyeruak masuk ke rongga hidungku. Bukan bau uang atau dokumen lama, melainkan bau kemenyan yang sangat pekat dan menusuk. Aku menahan napas, tanganku gemetar saat mengeluarkan isi di dalamnya. Barang pertama yang kutemukan adalah setumpuk buku tabungan dari berbagai bank atas nama perusahaan Galang. Aku membuka halamannya satu persatu. Mataku terbelalak lebar. Semua buku tabungan itu mencatatkan saldo akhir yang menyedihkan. 0 rupiah, atau hanya tersisa beberapa ratus ribu saja. Riwayat transaksinya dipenuhi dengan tarikan tunai dalam jumlah besar dan pembayaran utang-utang yang jatuh tempo. Di bawah tumpukan buku tabungan itu, ada sebuah map bening berisi puluhan lembar bukti transfer. Tanganku semakin dingin saat membaca nama penerima di setiap lembar kertas tersebut. Maya. 100 juta. 500 juta. 1 miliar. Uang itu mengalir deras ke rekening perempuan bernama Maya ini setiap bulannya. Tepat pada tanggal di mana Galang selalu beralasan uang bulanannya sedang tertahan dan meminta uang dari tabunganku untuk biaya pengobatan kulit Rafa. Aku menangis dalam diam saat itu, menyadari bahwa setiap lembar uang yang kuberikan dengan air mata demi anakku, ternyata digunakan untuk membelikan barang mewah bagi perempuan simpanannya. Namun, kengerian yang sesungguhnya belum berakhir.
Di bagian paling dasar brankas, di bawah tumpukan kertas-kertas laknat itu, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan huruf-huruf aneh. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah gulungan kulit hewan yang sudah mengering dan berwarna kecoklatan. Bau kemenyan berasal dari benda ini. Aku membuka gulungannya perlahan. Tulisan di atasnya tidak menggunakan tinta hitam biasa, melainkan cairan merah kecoklatan yang aku yakini adalah darah yang sudah mengering. Meskipun bahasanya campuran antara bahasa kuno dan bahasa Indonesia ejaan lama, aku bisa menangkap maksud dari perjanjian mengerikan itu. Itu adalah surat perjanjian pesugihan. Di sana tertulis jelas bahwa sang pemohon, yang ditandatangani oleh Galang dengan cap jempol darahnya, menyerahkan darah dagingnya sendiri sebagai tumbal cicilan untuk mendapatkan kekayaan. Anak itu tidak akan mati secara langsung, melainkan akan dikuliti secara gaib setiap malam Jumat. Energinya diisap untuk melancarkan usaha dan mendatangkan uang. Di bagian akhir gulungan kulit itu, terdapat sebuah peringatan keras yang ditulis dengan huruf kapital yang tebal. Peringatan itu menyebutkan bahwa pusat dari segala energi pesugihan ini disimpan dalam sebuah guci abu yang diletakkan di rumah tua tempat ritual dilakukan. Guci abu itu adalah simbol kekayaan dan nyawa kedua bagi Galang. Syarat mutlaknya adalah, guci itu tidak boleh hancur atau dipindahkan oleh tangan orang lain selain sang pemohon. Jika guci itu pecah atau hancur, maka seluruh karma dan kutukan pesugihan akan berbalik 1000 kali lipat menghantam tubuh sang pemohon hingga membusuk, dan segala harta yang didapat akan hangus menjadi abu. Guci abu. Rumah tua. Dua kata kunci itu langsung terekam kuat di dalam kepalaku. Itulah sumber kekuatan suamiku, dan sekaligus kelemahan terbesarnya secara gaib. Lalu, memori lain melintas di benakku melengkapi kepingan senjata yang kubutuhkan. Sebuah kelemahan fisik dan psikologis Galang yang sangat fatal. Trauma terbesarnya. Dulu, saat kami masih berpacaran, aku pernah mengajaknya makan malam romantis di sebuah restoran yang menyajikan hidangan steak yang dibakar langsung di atas meja. Saat pelayan menyalakan api besar di atas daging itu, Galang tiba-tiba berteriak histeris. Dia mendorong meja hingga terjungkal, merangkak mundur dengan wajah pucat pasi, dan menangis seperti anak kecil ketakutan. Malam itu, ibu mertuaku bercerita sambil menangis bahwa saat Galang masih kecil, rumah mereka pernah kebakaran hebat. Galang terjebak di dalam kamar yang dikelilingi kobaran api selama hampir 1 jam sebelum pemadam kebakaran berhasil menyelamatkannya. Sejak saat itu, Galang memiliki fobia ekstrim terhadap api. Melihat korek api yang menyala saja bisa membuatnya berkeringat dingin, apalagi melihat kobaran api yang besar. Fobia itu tidak pernah bisa disembuhkan, bahkan oleh psikiater termahal sekalipun. Nona Diandra, kita sudah sampai di apartemen rahasia Anda. Suara Danu membuyarkan lamunanku. Mobil telah berhenti di basemen sebuah gedung apartemen mewah yang sangat tertutup. Aku mengangguk, menghapus sisa air mata terakhir di sudut mataku. Pikiranku kini sangat jernih. Begitu tajam dan berbahaya. Aku telah memegang 2 senjata paling mematikan untuk menghancurkan laki-laki itu. Senjata pertama adalah api, yang akan kugunakan untuk meluluhlantakkan kewarasan dan mentalnya di depan umum. Senjata kedua adalah guci abu di rumah tua itu, yang akan kuhancurkan berkeping-keping untuk mengembalikan semua kutukan darah yang telah ia berikan pada anakku. Malam ini aku memang menangis, Galang, tapi percayalah, air mata ini adalah air mata terakhirku untukmu. Besok, aku akan memastikan kau menangis darah memohon ampunan yang tidak akan pernah kuberikan. Sinar matahari pagi menyusup dari balik tirai tebal jendela apartemenku. Aku sudah mandi, membersihkan semua sisa lumpur dan bau anyir malam tadi dari tubuhku. Di depanku, secangkir kopi hitam mengepul panas. Aku tidak tidur sedetik pun. Mataku menatap tajam ke arah Danu yang baru saja masuk ruang tengah sambil membawa sebuah map tebal berisi laporan intelijen yang kuminta beberapa jam yang lalu. Sesuai dugaan Anda, Nona, Danu memulai laporannya. Suaranya tenang namun raut wajahnya menyiratkan rasa jijik yang mendalam. Pagi ini, Galang telah memindahkan Tuan Muda Rafa ke sebuah tempat. Bukan rumah sakit besar, melainkan sebuah klinik kejiwaan terpencil di pinggiran kota. Klinik ini terkenal sering menerima pasien titipan dari keluarga kaya yang ingin menyembunyikan anggota keluarga mereka. Dokter di sana sangat mudah dibeli untuk memalsukan rekam medis. Aku mengepalkan tanganku erat-erat hingga kuku-kukuku memutih. Laki-laki pengecut itu rupanya takut aku akan membawa polisi, sehingga dia menyembunyikan Rafa di tempat yang tidak akan dicari orang, lalu menuduh anak kami memiliki gangguan mental. Siapkan tim keamanan terbaik kita, Danu. Kita pergi ke klinik itu sekarang. Bawa uang tunai dalam jumlah besar, dan siapkan juga berkas tuntutan hukum yang paling mematikan. Aku ingin dokter serakah itu berlutut di depanku, perintahku dengan nada dingin. 1 jam kemudian,
Aku berdiri di depan meja kerja direktur klinik kejiwaan tersebut. Aku tidak lagi mengenakan daster lusuh atau pakaian ibu rumah tangga yang sederhana. Aku mengenakan setelan blazer sutra hitam karya desainer ternama, kacamata hitam besar, dan aura kekuasaan yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Danu berdiri di belakangku bersama dua pria berbadan tegap yang mengawasi setiap sudut ruangan. Dokter Parubaya di depanku berkeringat dingin. Dia menatap koper kecil berisi tumpukan uang tunai ratusan juta yang baru saja kubanting di atas mejanya, lalu beralih menatap map berisi draft tuntutan hukum pencabutan izin praktik dan ancaman pidana penjara atas tuduhan penyekapan anak di bawah umur. Pilihannya sangat sederhana. Dokter, ucapku memecah keheningan yang mencekam. Ambil uang ini, serahkan anakku sekarang juga, tutup mulutmu rapat-rapat seolah tidak ada yang terjadi, dan kamu bisa terus hidup mewah. Atau, tolak tawaranku, dan aku pastikan sebelum matahari terbenam, klinik busuk ini akan disegel polisi dan kamu akan menghabiskan masa tuamu membusuk di penjara. Dokter itu menelan ludah dengan susah payah. Matanya memancarkan ketakutan yang amat sangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tangannya gemetar meraih koper uang tersebut dan menarik laci mejanya untuk mengambil kunci kamar isolasi. Kami segera menuju lorong paling ujung yang gelap dan berbau obat penenang yang menyengat. Saat pintu besi itu dibuka, hatiku hancur berkeping-keping. Rafa terbaring di atas ranjang besi yang keras, tubuh kecilnya tampak begitu ringkih. Ada perban membalut punggungnya, dan wajahnya pucat pasi akibat pengaruh obat penenang dosis tinggi yang disuntikkan secara paksa. Air mataku menetes, namun segera kusap dengan cepat. Aku memeluk tubuh anakku dengan sangat hati-hati, mencium keningnya yang bersuhu dingin. Bawa tuan muda ke ambulans pribadi kita. Pastikan tim medis terbaik dari rumah sakit pusat sudah bersiap menanganinya, kataku pada salah satu pengawal. Danu segera bertindak cerdas. Dia mengeluarkan sebuah boneka manekin seukuran anak kecil dari dalam tas besar, membalutnya dengan selimut dan perban yang tebal, lalu membaringkannya menyamping di atas ranjang besi itu dengan posisi membelakangi pintu. Di ruangan yang minim cahaya ini, boneka itu terlihat persis seperti tubuh anak kecil yang sedang tidur. Jika Galang atau ibunya datang memeriksa, katakan pada mereka bahwa anak itu harus diisolasi ketat dan sedang dalam pengaruh obat tidur yang berat. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam, ancamku pada dokter itu sebelum melangkah pergi. Dokter itu mengangguk cepat, ketakutan setengah mati. Rafa telah aman. Beban terberat di pundakku kini terangkat. Sekarang, saatnya aku beralih ke tahap selanjutnya. Memotong sumber napas Galang. Dari klinik, aku meminta sopir menuju gedung bank swasta terbesar di pusat kota. Aku tidak masuk lewat pintu depan biasa, melainkan diarahkan menuju lift pribadi yang langsung membawaku ke ruangan lantai paling atas. Ruang khusus untuk nasabah very important person. Manajer cabang bank itu sudah menungguku sambil membungkuk hormat. Selamat pagi, Nona Diandra. Suatu kehormatan Anda bersedia berkunjung langsung. Sapanya ramah. Aku tidak punya banyak waktu. Buka seluruh portofolio rekening perwalianku, kataku tanpa basa-basi seraya duduk di kursi kulit di seberang mejanya. Manajer itu mengetik sesuatu di komputernya. Selama 5 tahun ini, aku menyewa jasa akuntan anonim untuk menyalurkan dana setiap bulan ke rekening perusahaan Galang. Seolah-olah dana itu adalah hasil keuntungan bisnis dari klien misterius atau pembayaran dari proyek-proyek fiktif yang sengaja kuciptakan agar Galang merasa dirinya adalah pebisnis sukses. Putus semua aliran dana anonim ke rekening perusahaan atas nama Galang. Blokir semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan akun utamaku. Sisakan hanya beberapa juta di rekening operasional hariannya agar dia tidak langsung curiga hari ini. Perintahku tegas. Dan siapkan semua bukti aliran dana yang pernah dikirim dari rekeningku ke rekening pribadinya dan ke rekening perempuan bernama Maya. Aku ingin cetakan aslinya, dilegalisir langsung oleh bank. Baik, Nona. Akan segera kami proses. Jawab manajer itu cekatan. Selesai dari bank, aku kembali ke apartemen rahasia. Aku duduk di depan meja kerja yang lebar, menyebarkan semua dokumen, foto-foto bukti perselingkuhan, video rekaman ritual di rumah tua itu, dan berkas-berkas keuangan Galang. Aku menatap kalender di dinding. 3 hari lagi adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Hari yang biasanya selalu dirayakan Galang dengan pesta mewah untuk memamerkan kesuksesannya di depan teman-teman sosialitanya dan kolega bisnis palsunya. Sebuah senyum miring dan dingin perlahan terbentuk di bibirku. Jika laki-laki itu sangat menyukai pertunjukan kemewahan, maka aku akan memberikannya panggung paling megah yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Aku mengambil tumpukan kertas undangan kosong yang mewah, berwarna keemasan dengan pita merah marun. Aku mulai mengetik rancangan undangan melalui laptopku. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perayaan ulang tahun pernikahan Galang dan Diandra, sekaligus syukuran kesembuhan putra kami,
Rafa. Acara akan diselenggarakan di Ballroom VVIP Hotel Grand Batavia pada hari Jumat malam pukul 19. Aku mencetak ratusan undangan itu. Aku meminta Danu untuk mengirimkannya ke semua kolega bisnis Galang, teman-teman arisan mewah ibu mertuaku, dan yang paling penting, sebuah undangan khusus yang dikirim tanpa nama ke alamat apartemen Maya. Aku memastikan perempuan simpanan itu akan datang dengan iming-iming bahwa Galang akan mengumumkan sesuatu yang besar malam itu. Danu, panggilku sambil menyerahkan daftar panjang peralatan yang harus disewa. Aku ingin kau menyewa seluruh ballroom utama di hotel itu. Siapkan sistem tata suara teater yang paling menggelegar. Dan yang terpenting, aku butuh puluhan proyektor visual 3 dimensi beresolusi tinggi yang bisa menembakkan gambar ke seluruh dinding ruangan secara serempak. Sewa tim ahli efek visual terbaik yang bisa kau temukan. Danu membaca daftar itu dan mengerutkan kening, sebelum akhirnya tersenyum paham. Efek visual seperti apa yang Anda inginkan untuk ditampilkan di dinding ballroom itu, Nona? Aku menatap Danu dengan sorot mata sedingin es, membayangkan wajah ketakutan suamiku saat melihat kelemahan terbesarnya terwujud di depan matanya sendiri. Aku ingin seluruh ruangan itu terlihat seperti sedang dilalap lautan api yang sangat besar dan berkobar-kobar. Aku ingin efek apinya terlihat sangat nyata hingga membuat siapapun yang melihatnya merasa kepanasan dan tercekik. Jawabku pelan namun mematikan. Kita akan membakar jiwa laki-laki itu dari dalam, Danu. Kita buat dia berlutut dan mengemis kewarasannya sendiri. Malam Jumat akhirnya tiba. Udara di luar gedung Hotel Grand Batavia terasa cukup sejuk. Namun di dalam dadaku, api dendam sudah menyala begitu panas. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar kamar rias hotel. Malam ini, aku tidak lagi terlihat seperti istri penurut yang selalu menundukkan kepala. Aku mengenakan gaun malam berbahan sutra merah marun yang jatuh sempurna membalut tubuhku, melambangkan keberanian dan sekaligus darah anakku yang telah mereka peras. Rambutku disanggul elegan ke atas, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahku yang kini dirias dengan tegas. Sepasang anting berlian asli, bukan barang palsu atau hasil sewaan seperti yang selalu ibu mertuaku banggakan, menggantung anggun di telingaku. Danu mengetuk pintu perlahan lalu masuk. Ia mengenakan setelan jas hitam rapi, tampak seperti tamu undangan biasa. Namun matanya menyapu seluruh ruangan dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Semuanya sudah siap sesuai perintah Anda. Tim efek visual sudah menyembunyikan proyektor di balik pilar-pilar utama dan dekorasi bunga. Sistem tata suara sudah terhubung langsung ke gawai di tangan saya. Dan aroma buatan itu sudah dimasukkan ke dalam saluran pendingin ruangan utama. Kita hanya tinggal menunggu aba-aba dari Anda, lapor Danu dengan suara berbisik namun sangat jelas. Aku mengangguk pelan, mengambil tas kepit kecilku yang di dalamnya berisi sebuah memori penyimpanan data penyimpan segala kehancuran suamiku. Bagaimana dengan anakku? Tuan muda sudah dipindahkan ke villa rahasia di puncak. Tim dokter mengatakan kondisinya semakin membaik dan racun obat penenang dari klinik itu sudah perlahan luruh dari tubuhnya. Dia aman, Nona? Jawab Danu menenangkan. Mendengar hal itu, langkahku terasa semakin ringan dan mantap. Aku berjalan keluar dari kamar rias, menyusuri lorong berkarpet tebal menuju pintu utama ballroom. Begitu dua petugas hotel membukakan pintu ganda berbahan kayu jati tersebut, gemuruh suara obrolan, tawa palsu, dan dentingan gelas kaca langsung menyambut indera pendengaranku. Ruangan itu disulap menjadi sangat mewah, dipenuhi karangan bunga mawar putih dan lampu kristal gantung yang menyilaukan. Ratusan tamu undangan sudah hadir, dibalut dengan pakaian pesta terbaik mereka. Di tengah lautan manusia itu, mataku langsung menangkap sosok suamiku. Galang berdiri di dekat meja hidangan utama, mengenakan jas tuxedo putih yang membuatnya terlihat sangat tampan dan berwibawa. Di sebelahnya berdiri ibu mertuaku, mengenakan gaun mencolok yang syarat akan payet berkilau, sibuk memamerkan gelang emas tebal di pergelangannya kepada ibu-ibu sosialita kenalannya. Dari kejauhan, aku juga bisa melihat seorang wanita muda dengan gaun hitam ketat berdiri menyendiri di sudut ruangan dekat meja minuman. Maya, perempuan simpanan itu benar-benar datang. Persis seperti dugaanku, dengan wajah penuh harap menunggu pengumuman apa yang akan diberikan kekasih gelapnya malam ini. Aku memasang senyum paling manis yang bisa kubuat, melangkah anggun menghampiri suamiku. Galang menoleh, dan untuk sedetik, aku bisa melihat raut terkejut di wajahnya melihat penampilanku malam ini. Namun ia segera menutupi itu dengan senyum palsunya yang khas, merangkul pinggangku posesif di depan para kolega bisnisnya. Sayang, kamu cantik sekali malam ini, bisik Galang di telingaku, sebuah kebohongan bermanis madu yang kini hanya membuat perutku mual. Ia lalu menoleh kepada beberapa pria berjas di depannya. Bapak-bapak, perkenalkan, ini istri saya tercinta. Berkat doa dan dukungannya, perusahaan kami bisa terus berekspansi hingga merajai pasar properti tahun ini. Para pria itu mengangguk hormat,
menatapku dengan kagum sekaligus memuji kehebatan Galang. Di sisi lain, ibu mertuaku yang menyadari kedatanganku langsung menarik lenganku dengan kasar, menjauhkanku sedikit dari kerumunan elit tersebut. Heh, dari mana saja kamu? Acara sudah mau mulai malah baru muncul. Gaun siapa yang kamu sewa ini? Jangan bikin malu anak saya dengan dandanan kampunganmu. Desis ibu mertuaku dengan suara pelan namun syarat akan racun kebencian. Aku menatap mata ibu mertuaku dalam-dalam, senyumku tidak luntur sedikit pun. Ibu tidak perlu khawatir. Malam ini, aku pastikan tidak ada seorang pun yang akan melupakan kehebatan keluarga kita. Semuanya akan terbongkar dengan sangat jelas. Ibu mertuaku mendengus kesal, mengibaskan tangannya dan kembali bergabung dengan teman-temannya tanpa memahami makna ganda dari ucapanku barusan. Beberapa menit kemudian, pembawa acara naik ke atas panggung utama, menyapa para tamu dan memanggil Galang untuk memberikan pidato sambutan sekaligus perayaan hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-6. Diiringi tepuk tangan meriah, Galang melangkah tegap ke atas panggung. Ia memegang mikrofon dengan gaya percaya diri yang memuakan. Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih telah menyempatkan hadir di malam yang sangat spesial ini. Suara bariton Galang menggema ke seluruh penjuru ballroom. Malam ini bukan hanya perayaan 6 tahun pernikahan saya dengan istri saya tercinta, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur karena putra sematawayang kami, yang selama ini mengidap penyakit kulit langka, akhirnya perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibirnya. Di sudut ruangan, aku melirik ke arah Maya yang tampak memutar bola matanya malas mendengar Galang menyebutku sebagai istri tercinta. Sementara itu, ibu mertuaku menepuk dada dengan bangga di barisan paling depan. Kesuksesan bisnis yang saya raih hari ini, kekayaan yang bisa kita nikmati bersama, semuanya berawal dari doa, kerja keras, dan... Belum sempat Galang menyelesaikan kalimat munafiknya, aku memberikan anggukan pelan ke arah Danu yang berdiri di dekat ruang kendali. Dalam hitungan detik, seluruh lampu di ballroom itu padam total. Suasana mendadak gelap gulita. Seruan kaget dan pekikan panik mulai terdengar dari para tamu undangan. Pembawa acara mencoba menenangkan tamu melalui mikrofon yang masih menyala. Namun suaranya tenggelam oleh suara mendengung pelan yang mulai memenuhi ruangan. Lalu, pertunjukan sesungguhnya dimulai. Proyektor-proyektor tersembunyi yang sudah disiapkan Danu menyala serempak. Cahaya beresolusi tinggi menembakkan gambar ke seluruh dinding, lantai, dan langit-langit ballroom. Dalam sekejap mata, ruangan megah itu berubah menjadi lautan api yang berkobar hebat. Animasi lidah api berwarna merah, jingga, dan kuning itu menjilat-jilat dinding dengan sangat realistis, menciptakan ilusi optik seolah-olah kami semua sedang terkurung di dalam gedung yang terbakar hebat. Bersamaan dengan itu, tata suara berdaya tinggi memutar rekaman efek suara yang mengerikan. Suara gemeretak kayu yang terbakar, suara deru angin yang membawa hawa panas, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, suara tangisan seorang anak kecil yang merintih kesakitan, disusul dengan suara rapalan mantra berbahasa kuno. Itu adalah suara tangisan anakku dan suara mantra yang direkam dari rumah tua itu. Kepanikan kecil kini berubah menjadi kebingungan. Para tamu terdiam kaku, mengira ini adalah bagian dari pertunjukan seni kejutan yang disiapkan oleh tuan rumah. Namun, apa yang terjadi di atas panggung jauh dari kata seni. Galang, laki-laki yang beberapa detik lalu berdiri dengan penuh kebanggaan, kini menjatuhkan mikrofonnya hingga menimbulkan suara berciut yang memekakkan telinga. Fobia ekstremnya terhadap api langsung mengambil alih kewarasannya. Melihat sekelilingnya dikepung oleh ilusi kobaran api yang begitu nyata, napas Galang memburu hebat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Lebih parah lagi, saluran pendingin ruangan mulai menyemburkan aroma buatan yang telah kusiapkan. Bau wangi kembang melati yang pekat bercampur dengan bau anyir darah busuk menguar ke seluruh penjuru ruangan. Kombinasi antara ilusi api, bau darah, dan suara rintihan tangis anak kecil itu menjadi pemicu trauma dan rasa bersalah mistis terdalam yang dimiliki Galang. Panas, panas. Tolong! Apinya membakarku. Galang berteriak histeris, suaranya melengking kehilangan wibawa. Ia jatuh berlutut di atas panggung, tangannya memukul-mukul lantai seolah berusaha memadamkan api hayalan yang membakar sepatunya. Jas tuxedo putihnya yang mahal menjadi kusut masai saat ia merangkak ketakutan mencari tempat berlindung. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik ngeri melihat tingkah laku sang CEO yang mendadak seperti orang kesurupan. Guci itu, jangan bakar gucinya. Jangan pecahkan gucinya. Galang meracau tidak jelas. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Matanya melotot menatap ke arah bayangan api di dinding, berhalusinasi melihat sosok gaib yang menuntut balas. Ampun, aku sudah beri darahnya. Aku sudah kuliti anak itu. Jangan ambil hartaku. Jangan bakar aku.
Pengakuan mengerikan itu meluncur begitu saja dari mulutnya yang gemetar. Ibu mertuaku, yang berdiri di baris terdepan, wajahnya langsung pucat pasi seperti mayat. Ia berlari ke atas panggung, mencoba menarik bahu anak laki-lakinya. Galang! Sadar? Galang! Ini cuma lampu. Jangan bicara sembarangan. Jerit ibu mertuaku panik, berusaha menutupi mulut Galang yang terus meracau tentang darah, tumbal, dan kulit yang mengelupas. Minggir, Bu! Apinya membakar kulitku. Kutukannya berbalik. Gucinya hancur. Galang menepis tangan ibunya dengan kasar hingga ibu mertuaku jatuh terduduk di atas panggung. Pria itu meringkuk seperti janin, menangis terseduh-seduh sambil menutupi wajahnya, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang kini menatapnya dengan perasaan campur aduk antara kasihan, bingung, dan jijik. Serangan psikologis tahap pertama ini sukses besar. Mental suamiku hancur lebur berkeping-keping hingga ia merendahkan dirinya sendiri di hadapan orang-orang yang selama ini ia bohongi. Dan ini baru permulaan. Aku membiarkan kekacauan itu berlangsung selama beberapa menit. Membiarkan setiap tamu undangan merekam pemandangan memalukan itu ke dalam otak mereka. Membiarkan ibu mertuaku menangis panik di atas panggung sambil memeluk tubuh anaknya yang terus gemetar dan berteriak ketakutan. Setelah kurasa mental laki-laki itu sudah berada di titik nadir, aku kembali memberikan kode kepada Danu. Dalam satu ketukan, ilusi kobaran api di dinding menghilang. Efek suara tangisan mengerikan dan rapalan mantra itu terhenti secara tiba-tiba. Lampu kristal raksasa di langit-langit ballroom kembali menyala terang benderang, menyilaukan mata. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Semua mata kini tertuju pada Galang yang masih meringkuk di lantai panggung, terengah-engah dengan jas putih yang sudah kotor oleh debu dan keringat. Persis seperti orang gila yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Dengan langkah pelan namun memancarkan otoritas penuh, aku berjalan menaiki anak tangga panggung. Suara hak tinggi sepatuku berketuk di lantai kayu, memecah keheningan yang mencekam. Aku berhenti tepat di tengah panggung, menatap jijik ke arah pria yang memanggilku istri selama 6 tahun terakhir ini. Aku mengambil mikrofon cadangan yang tergeletak di dekat meja podium. Hadirin sekalian, saya mohon maaf atas sedikit gangguan teknis barusan. Suaraku mengalun tenang, dingin, dan tajam. Suami saya sepertinya mengalami sedikit gangguan kepanikan karena teringat akan dosa-dosanya sendiri. Namun, karena kalian semua sudah terlanjur hadir di sini, mari kita lanjutkan perayaan kejutan ini. Aku menoleh ke arah ruang kendali. Layar LED raksasa yang berada tepat di belakang panggung, yang sebelumnya digunakan untuk menampilkan logo nama kami, kini menyala kembali. Namun bukan foto-foto romantis yang muncul, melainkan sebuah video hitam putih dengan kualitas resolusi yang sangat tajam. Itu adalah rekaman CCTV yang kuambil dari kamera tersembunyi yang dipasang orang suruhan Danu di dalam rumah tua itu, digabungkan dengan rekaman ponselku di malam Jumat Jahanam tersebut. Video itu berputar tanpa ampun. Layar raksasa itu menampilkan dengan sangat jelas sosok Galang yang bertelanjang dada, berdiri di depan sebuah bak mandi kayu kotor. Di dalam bak itu, putra kecilku duduk terkulai dengan wajah pucat. Suara dari video itu bergema di seluruh ballroom, menampilkan dengan gamblang rapalan mantra yang diucapkan Galang, disusul adegan di mana ia menyiramkan air kemerahan ke punggung anakku. Kelopak bunga 7 rupa mengambang, dan di layar yang sangat besar itu, semua orang bisa melihat dengan jelas bagaimana kulit anakku melepuh dan mengelupas setiap kali air itu disiramkan. Seruan kaget yang jauh lebih keras dari sebelumnya meledak di antara para tamu. Beberapa wanita parubaya menutup mulut mereka sambil menangis tertahan, tidak sanggup melihat kekejaman visual tersebut. Beberapa pria memalingkan wajah dengan raut mual dan marah. Matikan. Matikan layar itu sekarang juga. Fitnah macam apa ini? Ibu mertuaku akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia bangkit berdiri, berteriak histeris dan mencoba melempar vas bunga ke arah layar LED tersebut. Namun lemparannya meleset. Ia berbalik menatapku dengan mata melotot merah. Ini ulahmu kan, perempuan sialan? Kamu mau menghancurkan nama baik anakku dengan video editan murahan ini. Video editan? Aku tersenyum sinis, menatap tajam langsung ke manik matanya. Ibu masih berani mengelak? Lihat detik selanjutnya. Video di layar berganti menampilkan rekaman dari ponselku. Layar itu kini menampilkan wajah ibu mertuaku sendiri yang sedang menyeringai kejam, lalu menampar dan menjambak rambutku. Suara melengking ibu mertuaku di dalam video itu bergema ke seluruh ruangan. Sejak awal, Galang menikahimu hanya karena butuh wadah untuk melahirkan anak yang akan dijadikan tumbal. Kalau bukan karena pesugihan ini, Galang tidak akan bisa membesarkan perusahaannya. Bukti itu telak. Tidak bisa dibantah. Tidak bisa disangkal.
Ruangan itu seketika riuh rendah oleh cibiran dan tatapan jijik yang diarahkan langsung kepada Galang dan ibunya. Kolega bisnis yang tadinya memuji-muji Galang kini meludah pelan ke lantai, merasa tertipu mentah-mentah. Galang, yang baru saja mulai mendapatkan kembali sedikit kewarasannya karena lampu sudah menyala, menatap layar itu dengan tubuh kaku. Rahasianya yang paling kelam kini ditonton oleh ratusan orang. Ia mencoba berdiri, kakinya gemetar. Diandra, apa yang kamu lakukan? Ini semua bisa kita bicarakan di rumah. Jangan permalukan aku seperti ini. Bujuknya dengan suara parau, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar seolah menyentuh barang najis. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu, pembunuh. Aku memberi isyarat kepada Danu yang segera berlari naik ke atas panggung membawa sebuah kotak tebal berisi dokumen. Aku mengambil tumpukan map pertama dari dalam kotak itu, dan melemparkannya tepat ke dada Galang. Kertas-kertas berhamburan jatuh menutupi sepatunya. Kamu menyebut dirimu CEO sukses? Membual di depan semua orang tentang ekspansi bisnis dan kekayaan. Aku berteriak melalui mikrofon, memastikan setiap ujung ruangan mendengar suaraku. Ambil kertas itu, Galang. Baca keras-keras. Perusahaanmu sudah bangkrut dan ditutup paksa 3 tahun yang lalu karena utang piutang yang menumpuk. Rekening perusahaanmu isinya 0. Kamu tidak lebih dari seorang pengangguran gila hormat yang memelihara pesugihan menjijikan karena terlalu malas untuk bekerja keras. Para tamu kembali berbisik riuh. Kebohongan demi kebohongan ditelanjangi malam ini. Galang menunduk menatap kertas-kertas tagihan utang dan laporan kebangkrutan yang berserakan di kakinya. Mulutnya terbuka menahan napas. Tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun bantahan. Aku mengambil map kedua. Mataku menyapu kerumunan tamu hingga menemukan sosok yang sedari tadi mencoba bersembunyi di balik pilar. Dan untuk apa uang hasil menumbalkan darah dagingmu sendiri itu digunakan? Untuk pengobatan anak kita seperti yang selalu kamu katakan padaku sambil menangis meminta belas kasihan. Aku mengangkat map berisi bukti transfer itu tinggi-tinggi. Tentu saja tidak. Uang itu mengalir deras ke kantong seorang parasit. Maya, keluarlah kamu dari persembunyianmu. Mendengar namanya disebut melalui pelantang suara, tubuh Maya tersentak. Semua tamu undangan langsung menoleh ke arah telunjukku yang mengarah tajam ke sudut ruangan. Beberapa satpam yang sudah diinstruksikan oleh Danu bergerak cepat mengepung Maya, mendorongnya secara paksa untuk maju mendekati area panggung. Maya terlihat pucat, berusaha menutupi wajahnya dengan tas, namun usahanya sia-sia. Berapa harga yang harus dibayar untuk membelikanmu tas desainer dan perhiasan berlian itu? Maya? Berapa lembar kulit anakku yang harus terkelupas agar kamu bisa tidur di hotel bintang 5 bersamanya? Cecarku tanpa ampun, melemparkan lembaran bukti transfer puluhan miliar langsung ke arah wajah Maya yang berdiri di bawah panggung. Maya menangis panik. Namun, menyadari bahwa laki-laki sumber uangnya kini terbukti bangkrut dan ketahuan memiliki pesugihan yang mengerikan, sifat asli perempuan itu muncul. Maya menatap Galang dengan tatapan jijik, menginjak kertas bukti transfer itu dengan hak tingginya. Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang mengejarku. Dia bilang dia CEO kaya raya. Aku tidak tahu uangnya dari hasil pesugihan dan mengorbankan anak. Laki-laki miskin sakit jiwa. Najis. Maki Maya meludahi arah panggung, berusaha membersihkan namanya sendiri meskipun semua orang sudah terlanjur menatapnya rendah sebagai seorang simpanan materialistis. Galang hancur. Ia tidak hanya kehilangan topeng kekayaannya, tetapi perempuan simpanan yang dibanggakannya pun kini berbalik menyerang dan membuangnya di depan umum. Namun, pukulan pamungkas dariku belum selesai. Ibu mertuaku, yang masih berusaha mencari pijakan harga diri yang tersisa, menudingku dengan jari bergetar. Kamu juga sama saja. Kamu cuma parasit di keluarga kami. Meskipun Galang bangkrut, rumah mewah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai, itu semua atas nama anakku. Kamu mau pergi? Silakan. Bawa anak cacatmu itu dan pergi dengan tangan kosong. Aku tertawa. Tawaku bergema dingin, membelah ketegangan di dalam ballroom itu. Tawa yang membuat ibu mertuaku mengerutkan kening kebingungan. Aku mengambil map terakhir dari kotak yang dibawa Danu. Map bersampul kulit merah tua. Map berisi sertifikat kepemilikan aset dan rekening koran. Ibu yang terhormat, di titik ini, aku sangat mengasihani kebodohan kalian berdua. Aku melangkah maju, memaksa ibu mertuaku mundur. Kalian selalu memanggilku perempuan miskin. Yatim piatu miskin yang menumpang hidup. Tapi tahukah kalian siapa yang membayar sewa gedung ini malam ini? Tahukah kalian dari mana datangnya uang yang selama ini dipinjam Galang dengan alasan biaya pengobatan Rafa?
Tahukah kalian siapa donatur gelap tanpa nama yang selalu mentransfer uang operasional ke rekening fiktif Galang setiap bulan agar dia merasa seolah-olah perusahaannya masih berjalan? Aku membuka map merah itu dan menunjukkannya di depan wajah ibu mertuaku dan suamiku. Baca nama pemiliknya. Baca sertifikat rumah mewah yang kalian tinggali. Baca BPKB mobil Eropa yang kalian pakai pamer. Galang memaksa matanya untuk membaca tulisan di dokumen legal yang disahkan oleh bank sentral itu. Ketika matanya menangkap nama yang tertera di sana, lututnya benar-benar lemas. Ia ambruk ke lantai kayu, dadanya naik turun meraup oksigen yang seolah hilang dari ruangan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bisik Galang dengan bibir bergetar hebat. Semuanya atas namaku. Setiap sen uang yang membiayai gaya hidup palsu kalian berdua, berasal dari rekening perwalianku. Aku pewaris tunggal grup Mahakarya, dan aku sengaja menyembunyikan identitasku karena aku menginginkan suami yang tulus. Dan kalian, demi uang yang sebenarnya sejak awal adalah milikku, rela menjual jiwa kalian kepada iblis dan menguliti anakku hidup-hidup. Aku melempar map itu ke wajah Galang. Mulai detik ini, rekening donatur itu telah kublokir. Rumah dan mobil itu telah disita oleh tim hukumku sore tadi. Kalian resmi menjadi gembel, gelandangan miskin yang tidak punya 1 rupiah pun di kantong kalian. Ibu mertuaku menjerit melengking. Sebuah jeritan keputusasaan yang sesungguhnya saat menyadari bahwa menantu yang selalu ia hina dan siksa selama ini adalah sumber dari segala harta yang ia nikmati, dan kini sumber itu telah tertutup rapat untuk selamanya. Ia jatuh pingsan di atas panggung. Namun tidak ada satu orang pun dari teman sosialitanya yang berniat maju untuk menolong. Malam itu, di bawah sorot lampu kristal yang terang benderang, penghakiman faktual itu jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kebohongan telah terbongkar, rahasia tergelap telah dipertontonkan, dan kehancuran mereka kini sudah mutlak dan paripurna. Suasana di dalam ruangan pesta malam itu berubah menjadi pengadilan terbuka yang paling memalukan bagi suamiku. Tubuh ibu mertuaku yang jatuh pingsan di atas panggung dibiarkan begitu saja. Tidak ada satupun dari teman-teman sosialitanya yang biasa memuji dan menempel padanya berniat melangkah maju untuk memberikan pertolongan. Mereka semua mundur teratur, memandang jijik ke arah panggung seolah ibu mertuaku dan Galang adalah penyakit menular yang sangat hina. Beberapa pria yang sebelumnya mengangkat gelas untuk bersulang memuji kesuksesan Galang kini meletakkan gelas mereka dengan kasar di atas meja. Raut wajah mereka dipenuhi kemarahan karena merasa telah diperbodoh oleh seorang penipu ulung. Galang masih berlutut di lantai panggung kayu itu. Tangannya yang gemetar perlahan memungut lembaran dokumen penyitaan aset dan bukti mutasi rekening yang kulemparkan tadi. Matanya yang merah dan dipenuhi air mata keputusasaan membaca rentetan angka dan cap resmi dari pihak berwenang. Semua kebanggaannya, semua kesombongannya yang selalu ia pakai sebagai tameng untuk merendahkanku, kini hancur berkeping-keping. Ia menatapku dari bawah sana, wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Tidak ada lagi sisa-sisa kewibawaan seorang petinggi perusahaan yang selalu ia pamerkan setiap pagi saat berangkat dari rumah. Diandra, aku mohon. Suara Galang terdengar serak, tenggorokannya seolah tercekat oleh dosa-dosanya sendiri. Ia mencoba merangkak mendekatiku, mengulurkan tangannya untuk menggapai ujung gaun merah marun yang kukenakan. Ini semua salah paham. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku dijebak oleh dukun itu. Dukun itu yang menjanjikan kekayaan instan asal aku mau melakukan ritual. Aku hilaf, Diandra. Aku melakukan ini juga demi masa depan keluarga kita, demi perusahaan kita. Aku mundur 1 langkah, menolak keras sentuhan tangan kotornya. Amarahku kembali mendidih mendengar alasannya yang sangat tidak masuk akal. Laki-laki ini benar-benar tidak punya hati nurani. Bahkan di saat semuanya sudah terbongkar, ia masih berusaha memanipulasi keadaan dan mencari kambing hitam atas kekejaman yang ia lakukan secara sadar. Demi masa depan keluarga kita. Aku mengulang kalimatnya dengan nada dingin yang menggema lewat pelantang suara, membuat seluruh tamu undangan kembali memusatkan perhatian padaku. Kamu menguliti anak kandungmu sendiri, membiarkan darah dagingmu merintih kesakitan setiap malam Jumat di rumah tua yang busuk itu, dan kamu bilang itu demi keluarga kita? Kamu menghamburkan uang dari rekening perwalianku untuk membelikan berlian dan tas mewah bagi perempuan simpananmu? Dan kamu berani bilang itu demi masa depan? Kebohonganmu sudah membusuk. Galang, jangan kotori telingaku lagi dengan bualan murahmu. Tiba-tiba, suara sirine polisi memecah ketegangan dari luar gedung hotel. Suaranya semakin lama semakin mendekat dan berdengung keras. Lampu rotator berwarna merah dan biru menembus tirai tipis jendela ruangan pesta, memantulkan cahaya yang menakutkan ke wajah Galang. Mendengar suara sirine itu, mata Galang terbelalak lebar. Kepanikannya kembali memuncak. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar ancaman perceraian biasa, melainkan ancaman penjara yang nyata.
Pintu ganda berbahan kayu jati di ujung ruangan terbuka dengan kasar. Belasan petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, dipimpin oleh seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Danu, pengacaraku yang setia, segera melangkah maju menyambut mereka dan menyerahkan sebuah koper hitam berisi seluruh barang bukti fisik, salinan dokumen kebangkrutan, bukti transfer pencucian uang, dan dorongan flash disk yang memuat rekaman video ritual pesugihan berdarah yang sangat mengerikan itu. Saudara Galang, perwira polisi itu bersuara lantang, suaranya mengalahkan riuhnya bisik-bisik tamu undangan. Beberapa petugas bergerak cepat menaiki panggung dan langsung mencengkeram kedua lengan Galang secara paksa, menarik pria itu untuk berdiri dengan kasar. Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana terhadap anak di bawah umur, penyiksaan fisik berat, penipuan finansial berskala besar, penggelapan aset, dan pencucian uang. Galang meronta hebat. Jas putihnya yang sudah kotor kini semakin robek di bagian bahu saat ia berusaha melepaskan diri dari cengkraman kuat para petugas keamanan negara itu. Lepaskan. Saya tidak membunuh siapa-siapa. Anak itu masih hidup. Saya orang kaya, saya bisa membayar kalian semua. Diandra, tolong cabut laporannya. Aku suami kamu. Kita bisa perbaiki ini semua dari awal. Jerit Galang dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Tangisannya terdengar sangat patetis. Bergema menyedihkan di sudut-sudut ruangan mewah tersebut. Perbaiki dari awal. Aku menatapnya lurus, tidak ada sebersih pun belas kasihan di mataku. Satu-satunya hal yang akan kuperbaiki adalah memastikan namamu terhapus selamanya dari akta kelahiran anakku. Bawa dia, Pak. Jangan beri dia kelonggaran sedikit pun. Saat petugas polisi mulai memborgol kedua tangan Galang ke belakang, keributan lain terjadi di sudut ruangan dekat pintu keluar. Maya, perempuan simpanan yang sedari tadi mencoba mencari celah untuk kabur dari kehebohan itu, tiba-tiba diadang oleh dua orang petugas polisi wanita. Wajah Maya memucat pasi. Ia mencoba meronta dan memukul-mukul petugas tersebut menggunakan tas desainer mahalnya yang merupakan hasil dari uang haram. Lepaskan aku. Aku tidak ada hubungannya dengan laki-laki gila pesugihan itu. Aku tidak tahu apa-apa. Teriak Maya dengan suara melengking. Perwira polisi yang berada di atas panggung menoleh tajam ke arah Maya. Saudari Maya, Anda juga kami amankan untuk dimintai keterangan. Kami memiliki bukti aliran dana puluhan miliar rupiah ke rekening pribadi Anda yang diduga kuat berasal dari hasil penipuan dan penggelapan dana. Semua aset Anda, termasuk apartemen, mobil, dan barang-barang mewah yang melekat di tubuh Anda saat ini akan segera kami sita sebagai barang bukti penyidikan. Mendengar hal itu, lutut Maya langsung lemas. Tangisannya pecah seketika, meraung-raung menyadari bahwa gaya hidup mewahnya telah berakhir malam ini juga. Ia akan kembali menjadi perempuan miskin yang tak punya apa-apa, bahkan terancam hukuman kurungan bertahun-tahun sebagai penadah uang hasil kejahatan. Maya diseret keluar dari ruangan dengan paksa, meninggalkan 11 sepatu hak tingginya yang terlepas di atas karpet. Para tamu hanya menatapnya dengan pandangan penuh rasa jijik. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku perlahan-lahan membuka matanya. Ia mengerang pelan, memegangi kepalanya yang pusing setelah jatuh pingsan. Namun, ketika kesadarannya pulih seutuhnya dan matanya melihat Galang, putra kebanggaannya, sedang diborgol dan diseret oleh polisi turun dari atas panggung, ia kembali menjerit histeris. Ia merangkak dengan susah payah, gaun mewahnya tersangkut di paku lantai panggung hingga robek panjang. Jangan bawa anak saya. Kalian salah tangkap. Anak saya orang penting. Dia CEO perusahaan besar. Kalau kalian butuh uang, tangkap saja perempuan sialan itu. Jerit ibu mertuaku menunjuk ke arahku dengan tangan bergetar, masih tidak mau menerima kenyataan bahwa putranya adalah seorang penjahat yang bangkrut. Aku berjalan pelan mendekati ibu mertuaku, menunduk sedikit agar wajahku sejajar dengannya. Kekayaan yang ibu banggakan itu sudah hangus menjadi abu. Malam ini, tepat pada detik ini, saya sudah memblokir semua akses keuangan. Mulai besok pagi, sertifikat rumah dan seluruh isinya akan dieksekusi oleh pihak bank dan pengacaraku. Ibu tidak diizinkan membawa keluar barang satu pun dari rumah itu. Pakaian yang menempel di badan ibu malam ini adalah harta terakhir yang ibu miliki. Ibu mertuaku membeku. Matanya menatapku dengan sorot ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia mencoba menggapai kakiku, memohon belas kasihan. Kesombongannya luntur tak tersisa. Namun sebelum ibu mertuaku sempat mengucapkan kata maaf yang palsu, Danu melangkah maju dan memberikan isyarat kepada petugas keamanan hotel. Tolong bawa wanita ini keluar dari gedung. Beliau bukan lagi tamu undangan di acara ini, melainkan penyusup tak diundang. Tanpa basa-basi, dua petugas keamanan bertubuh besar mengangkat ibu mertuaku secara paksa dari lantai. Wanita parubaya itu berteriak, menangis, memaki, dan memohon secara bersamaan.
Namun suaranya perlahan memudar seiring pintu utama ditutup rapat-rapat, menguncinya di luar gedung dalam malam yang dingin. Galang sudah dibawa ke mobil patroli. Maya sudah diamankan. Ibu mertuaku sudah dibuang ke jalanan. Ruangan itu perlahan mulai tenang, meskipun ketegangan masih terasa pekat di udara. Aku menarik napas panjang, merasakan beban batu besar yang selama bertahun-tahun menghimpit dadaku akhirnya terangkat seutuhnya. Aku berbalik menghadap ke arah para tamu undangan yang masih berdiri mematung di tempat mereka. Sekali lagi, saya memohon maaf atas pertunjukan yang sangat tidak menyenangkan ini. Ucapku dengan suara yang jauh lebih lembut namun tegas. Kalian bisa menikmati hidangan yang ada, dan silakan tinggalkan ruangan ini kapanpun kalian mau. Mulai malam ini, nama Galang tidak memiliki hubungan bisnis maupun personal apapun dengan keluarga saya. Aku meletakkan mikrofon itu di atas meja dan melangkah turun dari panggung. Saat aku berjalan menyusuri karpet merah menuju pintu keluar khusus di belakang panggung, para tamu secara otomatis membelah jalan, memberikanku ruang untuk lewat dengan pandangan penuh hormat bercampur rasa segan. Mereka tahu, perempuan yang baru saja berjalan melewati mereka bukanlah istri lemah yang bisa ditipu, melainkan seekor naga yang baru saja membakar hangus semua musuhnya hingga tak tersisa. 2 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman yang sangat bersejarah di hotel tersebut. Waktu berjalan dengan cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih semua jejak kelam dari masa laluku. Siang ini, sinar matahari bersinar terang menembus kaca jendela raksasa di ruang kerjaku. Dari balik dinding kaca di lantai 50 gedung kantorku yang berlokasi strategis di kawasan SCBD Jakarta ini, aku menatap deretan gedung pencakar langit yang berdiri kokoh. Pemandangan ibu kota yang sibuk dan dinamis ini menjadi saksi bisu kebangkitanku. Aku memutar kursi kulitku, menyesap kopi hitam yang asapnya masih mengepul hangat. Di ujung ruangan, di area bermain khusus yang sengaja kubangun di dalam kantor direktur utama, kulihat Rafa sedang asyik menyusun balok bangunan. Tawanya renyah menggema di seluruh ruangan. Aku tersenyum melihatnya. Tidak ada lagi perban yang membalut tubuhnya. Tidak ada lagi kulit yang melepuh merah atau rintihan kesakitan setiap malam Jumat tiba. Kulit Rafa kini bersih, sehat, dan bercahaya seperti anak-anak pada umumnya. Berkat perawatan medis terbaik dari luar negeri dan pembersihan spiritual intensif dari ahli agama kepercayaanku, ikatan kutukan pesugihan itu berhasil diputuskan sepenuhnya dari tubuh anakku. Ia tumbuh menjadi bocah 7 tahun yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangiku. Ibu, lihat. Gedungnya sudah jadi tinggi sekali, seperti kantor ibu. Seru Rafa bangga, berlari menghampiriku sambil memamerkan hasil karya susunan baloknya. Aku menaruh cangkir kopiku dan merengkuh tubuh mungilnya ke dalam pelukan hangat. Aku menciumi puncak kepalanya berkali-kali. Pintar sekali jagoan ibu. Nanti kalau Rafa sudah besar, Rafa yang akan menggantikan ibu mengurus semua gedung tinggi ini. Ya. Rafa mengangguk penuh semangat lalu kembali berlari ke area bermainnya. Tepat pada saat itu, pintu ruanganku diketuk pelan. Danu melangkah masuk dengan rapi seperti biasa, membawa sebuah map tebal berisi dokumen perusahaan dan beberapa catatan intelijen yang rutin kuminta setiap beberapa bulan sekali. Danu telah kuangkat menjadi direktur hukum utama di grup Mahakarya, imbalan yang sangat pantas atas kesetiaan dan kecerdasannya membantuku melewati masa-masa krisis. Selamat siang, Nona Diandra. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Sapa Danu sopan. Ia meletakkan map tersebut di atas mejaku. Semua laporan audit kuartal ini menunjukkan angka keuntungan yang sangat positif. Proyek ekspansi perumahan kita di wilayah selatan juga berjalan lebih cepat dari jadwal. Kerja bagus, Danu. Terus awasi pergerakan kompetitor. Jawabku sambil membolak-balik halaman laporan keuangan tersebut. Tanganku terhenti di halaman paling belakang, di mana terdapat sebuah amplop coklat terpisah yang tidak bersimbol perusahaan. Aku menatap Danu penuh tanya. Dan ini laporan tambahannya. Danu mengangguk pelan, raut wajahnya berubah menjadi lebih serius. Benar, Nona. Ini adalah laporan terbaru mengenai status ketiga narapidana dan pihak-pihak terkait dari kejadian 2 tahun lalu, sesuai instruksi pengawasan berkala yang Anda minta. Aku membuka amplop coklat itu. Lembar pertama menampilkan foto seorang pria dengan kondisi fisik yang sangat mengenaskan. Aku hampir tidak bisa mengenali wajah di foto itu sebagai Galang. Pria yang dulunya sangat membanggakan ketampanan dan setelan jas mahalnya itu, kini membusuk di ruang isolasi khusus rumah sakit penjara dengan penjagaan berlapis. Karma mistis itu benar-benar bekerja tanpa ampun. Tepat pada saat Galang meracau ketakutan di atas panggung malam itu, orang-orang suruhan Danu yang telah bersiaga di rumah tua berhasil mendobrak masuk dan menghancurkan guci abu pusat pesugihannya hingga berkeping-keping. Karena pantangan paling fatal itu dilanggar, seluruh energi kelam berbalik menyerang tubuh si pemohon. Dalam laporan itu disebutkan bahwa setiap malam Jumat,
Galang akan menjerit histeris di dalam selnya. Kulit di sekujur tubuhnya mengelupas perlahan, memerah, dan mengeluarkan bau anyir bangkai yang sangat menyengat hingga tidak ada satupun tahanan lain yang sudi berada di dekatnya. Para dokter spesialis kulit dari berbagai rumah sakit di Jakarta telah didatangkan oleh pihak lapas. Namun tidak ada satupun diagnosis medis yang bisa menjelaskan kondisinya, apalagi menemukan obatnya. Galang dikutuk untuk merasakan sakit dan perih yang ribuan kali lipat lebih menyiksa dari apa yang pernah ia lakukan pada anakku. Ia tidak akan mati dalam waktu dekat, melainkan dipaksa hidup untuk mencicipi siksaan neraka di dunia. Aku membalik halaman selanjutnya. Terdapat foto buram seorang wanita tua yang pakaiannya compang-camping, tertidur di pinggir trotoar jalanan pada di daerah Kuningan. Itu adalah Fatimah, ibu mertuaku. Setelah diusir dari hotel dan menyadari seluruh asetnya disita tanpa sisa, ia tidak memiliki tempat tujuan. Teman-teman sosialitanya memblokir nomor teleponnya, dan keluarga jauhnya menolak menampung karena malu dengan skandal kriminal putranya. Hidup di jalanan membuat kewarasannya perlahan terkikis habis. Ia kini sering terlihat berkeliaran di sekitar pusat perbelanjaan elit, mencegat orang-orang yang lewat sambil meracau tentang anak laki-lakinya yang merupakan seorang CEO kaya raya yang akan segera menjemputnya dengan mobil mewah. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatiku melihat fotonya. Ia membayar lunas kesombongan dan kekejamannya. Lembar terakhir adalah catatan tentang Maya. Mantan selingkuhan Galang itu sempat dijebloskan ke penjara selama 1 tahun atas tuduhan penadahan uang hasil kejahatan perbankan. Namun, hukuman penjara ternyata bukan akhir dari penderitaannya. Setelah bebas, Maya dikejar oleh rentenir kelas kakap karena gaya hidup borosnya sebelum tertangkap menyisakan utang gelap yang sangat besar. Maya kini kabur dari satu kota ke kota lain, hidup dalam ketakutan dan kemiskinan yang mencekik, bekerja serabutan hanya untuk menyambung nyawa dan mencicil utang yang tak kunjung lunas. Aku menutup map tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Danu. Perasaanku sangat lega, sebersih langit Jakarta di luar sana. Terima kasih atas laporannya, Danu. Mulai hari ini, hentikan semua pengawasan terhadap mereka. Anggap saja file mereka sudah musnah terbakar. Mereka sudah tidak pantas lagi mendapatkan 1 detik pun dari waktuku. Instruksiku dengan nada final yang mutlak. Dimengerti, Nona? Saya akan menutup berkas mereka secara permanen hari ini juga. Danu membungkuk hormat lalu melangkah keluar dari ruang kerjaku, menutup pintu dengan pelan tanpa menimbulkan suara berisik. Aku bangkit dari kursi, merapikan setelan kerjaku, lalu berjalan menghampiri Rafa yang masih asyik bermain. Aku ikut duduk bersila di atas karpet empuk, membantunya menyusun sisa balok yang ada. Matahari siang menghangatkan wajah kami berdua. Dendamku sudah terbayar tuntas. Keadilan sudah ditegakkan dengan tanganku sendiri. Aku tidak lagi terjebak di dalam bayang-bayang kelam manipulasi dan rasa bersalah palsu. Aku adalah Diandra, pemimpin grup Mahakarya, seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan siapapun melukai darah dagingnya. Neraka yang pernah mereka buat untukku, kini menjadi tempat tinggal abadi bagi mereka sendiri. Sedangkan aku dan putraku, kami terus melangkah maju menikmati kehidupan baru yang dipenuhi kedamaian, cinta, dan kesuksesan yang sesungguhnya.